Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bukti bahwa sungguhnya kita adalah makhluk pilihan Allah adalah keberadaan kita di tempat yang mulia ini. Saya katakan bukti bahwa kita adalah makhluk pilihan Allah dengan hadirnya kita di majlis-majlis ilmu seperti ini. Jangan pernah samakan kita dengan orang lain, karena tidak semua makhluk Allah berikan kemuliaan sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada kita sehingga mampu hadir di majlis yang mulia seperti ini. Kalau Allah menghendaki seseorang yang sudah berusaha untuk mendatangi tempat yang mulia, kalau Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan pernah mampu sampai ke tempat tersebut. Walaupun semua orang yang ada di dunia memaksa dia untuk datang. Sebaliknya pun sama. Ketika Allah menghendaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat-tempat yang Allah memuliakan tempat tersebut, walaupun satu dunia mencegah dia untuk bisa datang, maka dia tentu akan datang ke tempat tersebut. Maka manfaat daripada perkumpulan kita ini, andai kita tahu sesungguhnya para malaikat berbangga-bangga ketika mereka menaungi para penuntut ilmu. Artinya, sebagian orang terkadang membawakan hadis ini bahwa ini adalah kemuliaan bagi penuntut ilmu karena malaikat menaungi kita dari malapetaka, dari musibah. Tapi yang kita dengar dari para guru-guru kita bahwa sesungguhnya para malaikat, mereka yang berbangga-bangga kepada malaikat yang lain ketika mendapatkan perintah untuk menaungi para penuntut ilmu. Kenikmatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kenikmatan ini jangan sampai kita buang begitu saja. Tanamkan di dalam hati untuk senantiasa rutin mengobati hati, mengobati jiwa, mengobati keseharian kita. Karena manusia semuanya tukang salah. Saya tidak katakan manusia ini bersalah, tapi tukang salah. Satu hari pasti saja ada kelakuannya yang salah. Satu hari pasti ada saja kelakuan dia yang salah. Jadi aneh terkadang melihat orang yang suka nyalahin orang lain, padahal dia juga tukang salah. Aneh. Mau kamu siapapun, apapun pekerjaanmu, apapun titelmu, bagaimanapun kesolehanmu, kamu soleh atau solehah, apapun yang kamu punya, kayakah kamu, miskinkah kamu itu manusia. Arti manusia apa? Orang yang memiliki kekurangan. Jadi aneh kalau misalnya masih merasa asing ketika ada orang yang bersalah. Kok dia melakukan hal tersebut? Oh, ini salah, ini kamu juga salah. Kenapa kamu membenci zat seseorang yang melakukan kesalahan? Bedanya salah kamu sama salah dia beda, tapi sama-sama salah. Kamu sama dia sama-sama salah. Bedanya salahnya dia dengan salah kamu berbeda. Itu saja. Padahal sama-sama salah. Kadang-kadang kita nggak nyadar manusia itu tukang salah. Jadi aneh kalau ada orang yang masih mau menyalahkan orang lain. Udahlah, kamu salah, dia salah. Makanya salahkan kesalahan seseorang, jangan pernah salahkan orang yang bersalah. Karena setiap manusia pasti bersalah. Salahkan kesalahan seseorang dan jangan pernah menyalahkan orang yang bersalah, karena setiap orang pasti bersalah.
Hanya saja kesalahannya berbeda. Dari mana kita sadari hal yang sepertinya sangat biasa ini? Kata-kata memang semua orang tahu, tapi kadang-kadang kita nggak nyadar. Betul atau tidak? Sesuatu, ya Allah, ini biasa banget sebenarnya. Penyampaiannya ya semua orang tahu, kita semua bersalah. Tapi kok nggak nyampe ke otak kita hal tersebut? Kadang-kadang kita nggak sadar, iya betul juga. Kok saya nyalahin orang, kan saya juga salah. Hanya saja kesalahan saya dan kesalahan dia berbeda. Itulah pentingnya saling mengingatkan. Kata Allah, fadzakir, ingatkan, kata Allah. Fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya dengan diingatkan, maka itu memberikan manfaat kepada setiap mukmin. Ingatkan orang lain. Ini kan saya tahu, iya. Saya nggak bilang kamu nggak tahu. Majelis ta'lim itu bukan untuk memberitahu kamu sesuatu yang baru, tidak. Tapi mengingatkan kepada kamu sesuatu yang kamu sudah tahu dan kamu lupa. Itu majelis ta'lim. Kalau mendapatkan sesuatu yang baru, alhamdulillah. Wa qul rabbi zidni ilma. Alhamdulillah dapat yang baru. Tapi inti daripada munasahah, saling memberikan nasihat satu sama lain, di antaranya manfaatnya, hadafnya, targetnya, fadzakir, kata Allah dalam Al-Quran. Supaya apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena dengan diingatkan memberikan manfaat kepada setiap mukmin. Jadi jangan dikira bahwa sesungguhnya datangnya kita ke tempat ini adalah kebetulan, bukan. Tapi Allah sayang sama kamu dan Allah ingin kamu kembali kepada Allah. Jangan dikira bahwa sesungguhnya datangnya kita ke tempat ini atau kita mendapatkan kesempatan untuk mendengar ceramah karena sesuatu yang kita anggap ini kebetulan saja, tidak. Allah sayang sama kita. Allah nggak mau kita sama seperti orang yang lain, sehingga Allah tarik tangan kita, Allah tarik kaki kita untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang baik, dan dari tempat tersebut insya Allah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan saya satu, ingat jangan gampang nyalahin orang. Kita ini tukang salah. Cuman salahnya kita ini beda sama salah dia. Ngejelek-jelekin orang yang punya salah. Jangan lupa kita juga punya kesalahan, dan orang juga punya lidah untuk menjelek-jelekin kita. Tinggal tunggu masanya saja. Mungkin pada saat ini kita begitu asyik menyalahkan orang yang salah, suatu saat orang yang menyalahkan kita, orang tersebut yang kita salahkan kuat hatinya, dia bisa kembali kepada Allah, sementara kita belum tentu. Ketika kita murka, ketika kita marah, bisa-bisa kita melupakan Allah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka itulah pentingnya majlis ilmu, duduk bersama para ulama, orang-orang yang saleh, dengan keberadaan mereka, karena mereka menyampaikan dari hati, maka tentu akan sampai kepada hati. Bukan hanya sekedar menyelesaikan program mereka, atau menyelesaikan jadwal mereka, atau menyelesaikan tanggung jawab mereka, bukan. Yang terpenting daripada perkumpulan adanya manfaat, itu saja. Kalaupun dari sini sudah selesai manfaatnya, sebenarnya sudah cukup. Yang terpenting manfaatnya sampai kepada para mustami'in. Mustami'in mendapat manfaat, penyampai dapat pahala, pembuat program dapat pahala. Udah, itu yang kita cari, itu yang kita gapai. Yang mendengar bisa berubah, yang berbicara bisa mendengar dan berubah juga dan mendapatkan pahala. Yang membuat program insya Allah dapat pahala. Itu yang kita harapkan. Makanya ya, para ulama dahulu terkadang mereka nggak pakai ceramah, berdiri mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, semua nangis. Kenapa? Karena mereka menyampaikan penyampaiannya berdasarkan dari lubuk hati. Segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam hati akan tembus kepada hati-hati, kepada hati semua manusia akan tembus. Ma kharaja minal qalb, segala sesuatu yang keluar daripada hati, dakhalal qalb, akan sampai kepada hati. Ya, jadi itu manfaat daripada perkumpulan kita. Intinya ilmu itu penting. Makanya itu manhaj dakwahnya baginda Rasul.
Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, rukun yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat adalah pemahaman ilmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Adanya hujjah, bukan asal suruh, ayo semua sembah Allah. Kenapa? Gak tahu, yang penting sembah aja Allah. Gak gitu agama Islam. Ayo hadir majelis ta'lim, buat apa? Hadir aja. Gak begitu agama Islam. Ayo baca sholawat, untuk apa? Gak tahu, perintah aja. Gak begitu agama Islam. Agama Islam ya adalah agama hujjah, agama dalil, agama pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan dikira para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, orang-orang yang alim yang ada di sekitaran kita, masih banyak orang-orang alim, wali-wali itu banyak. Banyak yang dikira nggak ada wali-wali, banyak wali. Tapi kan kita nggak sama seperti zaman dahulu. Iya, beda. Orang dulu matanya penuh dengan husnudzon, tapi zaman sekarang nggak ada husnudzon. Semuanya dengan suudzon, semuanya dengan berburuk sangka, semuanya dengan mata menghinakan. Beda. Orang zaman dahulu mereka memandang gurunya dengan pandangan husnudzon. Semua yang datang dari pandang akan mengalir kepada sekarang enggak. Mana kekurangan gurunya di sini? Di sini kekurangan enggak. Makanya mereka menceritakan tentang mereka komentar tentang Nabi Muhammad. Apa yang mereka ucapkan? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini rasul nih. Muhammad ini rasul. Kalian katakan Muhammad rasul. Kok rasul makannya sama seperti kita? Kok rasul jalan-jalan di pasar kemudian belanja, shopping juga, beli ini? Allah tampakkan kepada mereka sisi kemanusiawian seorang manusia sehingga melupakan sisi kemuliaan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengira bahwa semuanya sekarang wali sudah tidak ada, bukan tidak ada, tapi mata yang berbaik sangka itu sudah jarang. Walinya banyak. Orang yang dekat kepada Allah, kadang-kadang dia wali tapi dia nggak tahu dia wali. Banyak orang yang dekat kepada Allah. Tapi kita manusia senantiasa memandang kepada sisi kemanusiawian guru kita saja. Itu saja. Itu yang terkadang membuat kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, para aulia, para sulaha, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka terkadang tidak perlu mengucapkan kalimat yang banyak. Ketika mereka sudah mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyak sekali orang yang menangis dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan mereka. Karena sesungguhnya tujuan dan cara itu sesuatu yang berbeda. Karena sebagian orang terkadang fokusnya di cara, bukan di tujuan. Padahal yang benar adalah fokus kita adalah di tujuan kita, target kita, bukan di cara. Mau caranya berbeda-beda nggak masalah. Yang penting apa? Sampai kepada Allah. Para nabi begitu kok ngajarin kita. Ada yang pandai bersyair, ada yang pandai mengobati orang, ada yang pandai bersihir, atau kita katakan bukan sihir itu. Ya. Ada yang pandai memahat kayu, ada yang pandai. Banyak sekali mereka memiliki kelebihan sesuai dengan zaman dan masa mereka. Itu kan kita diajarin seperti itu. Enggak semua nabi sama. Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang mati dengan izin Allah. Nabi Musa begitu juga. Enggak begitu ceritanya. Nabi Ibrahim enggak begitu ceritanya. Nabi Nuh enggak begitu ceritanya. Nabi Muhammad enggak. Semua memiliki perbedaan. Tapi target tujuan mereka sama. Semua orang harus kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun cara berbeda, yang terpenting target. Ini enggak fokusnya, yang penting caranya. Ya, kalaupun ada orang yang sudah sampai kepada Allah dengan cara yang lain, rubah dulu. Balik kepada cara saya, enggak boleh dengan cara orang lain. Rasulnya, na'udzubillah, itu yang kita rasakan. Perpecahan di mana-mana. Setiap daerah mau semua orang ada yang mimpin, padahal sudah ada sosok yang harusnya kita
Kita utama enggak. Oh, ada orang orbitkan nih, ya, biar dia tinggi, biar dia gede. Jadi di setiap daerah punya bendera masing-masing. Semua saling apa? Kata Rasulullah SAW, orang yang menuntut ilmu, liyukabira bihil ulama. Dengan ilmunya dia bisa sombong sama ulama lain. Saya juga alim. Au liyasrifa wujuhan nas ilaihi, atau biar orang lain tahu, oh saya ini berilmu nih. Kalau ngomong saya berdalil. Kalau saya ngomong ini nggak kayak yang lain, ngomong biasa. Kalau saya menarik orang supaya betul-betul mendengar ucapan saya. Allah Subhanahu wa taala aljamahu Allahu bilijamin minan nar. Allah akan tarik dia sebagaimana kuda itu ditarik, ya. Biasanya kalau kita kuda itu ditarik apa? Delman itu ditarik. Sama seperti itu kita diletakkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dakwahnya para ulama, dakwahnya Rasulullah SAW itu bil hujjah. Jangan dikira maulidan diajak kiai, diajak ustaz, dalilnya mana nggak ada, ikut aja. Enggak. Jangan takut. Sering saya bilang jangan takut. Kalau ada orang yang mengatakan, wah ini nggak ada dari sananya, ayo ngobrol sama guru saya, sama ulama saya. Jangan ngobrol sama saya nggak paham. Ngobrol sama saya nggak selesai-selesai. Ngalor ngidul ke depan ke belakang, nggak selesai karena saya nggak paham. Saya jujur-jujuran saja, saya sedikit paham, tapi takutnya nanti nggak nyambung. Ngobrol sama guru saya, insya Allah guru saya ada waktu. Guru saya banyak, di setiap tempat banyak ulama. Mereka nggak mungkin memerintahkan kepada kita satu amalan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan down duluan. Nanti ada di kampung kita nih bakalan masuk sebagian orang bilang, wah ini ngapain kumpul-kumpul, gak ada dari Al-Qurannya, gak ada dari Sunnahnya. Ada, cuma saya gak paham, tanya guru saya. Agama Islam dakwahnya dengan hujjah, dengan dalil, dengan ilmu. Dan ilmu yang kita dengar, yang kita hadiri di majlis ta'lim, ilmu tersebut membuat kita insya Allah bisa menggapai syurganya Allah. Syekh Mullah Al-Buti, seorang ulama besar. Beliau punya putra namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Saya punya guru. Saya pernah meminta ijazah berkhidmah kepada beliau. Seorang ulama yang hebat. Usianya Masya Allah, Allah berikan keberkahan di usianya dan meninggal dalam keadaan syahid. Lagi ngajar seperti ini di bom bersama Al-Quran. Ulama top. Dari semenjak kecil umur 17 tahun sudah memiliki karangan-karangan yang hebat. Dan anehnya, kitab yang beliau karang di usia 17 tahun itu dipelajari oleh doktor-doktor. Ya, 17 tahun karang kitab, ya wah, biasa anak pondok juga banyak ngumpulin kitab. Tapi yang dia karang ini adalah ya sesuatu yang menjadi pelajaran. Bahkan saya ketika S1 belajarnya itu karangan anak kecil. Ya, kita sudah kuliah belajar karangan anakku baru 17 tahun. Kalau di Indonesia main apa? Main PUBG paling ya. Main PS, main futsal. Anakku baru 17 tahun, apa sih bisanya? Tamat SMA belum ada apa-apa. Ini karangannya bisa dikaji oleh orang-orang yang sudah berkelas. Bapaknya ini mendidik anaknya begini. Wahai anakku Muhammad, apa kata beliau? Kalau saja saya tahu ridhonya Allah itu bisa digapai dengan engkau membuang sampah dari tengah jalan, maka saya sudah pastikan saya akan mendidik kamu untuk menjadi tukang sampah. Kalau saya tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan surga ini untuk siapa? Orang yang membersihkan sampah di tengah jalan. Ada sampah di jalan, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kalau saya tahu itu bisa menjadikan kamu termasuk penduduk surga, maka saya nggak bakalan nyuruh kamu yang lain. Saya jadikan kamu tukang sampah aja. Kenapa? Karena bisa menjadikan kamu mendapatkan pahala yang banyak. Setiap hari ngambil sampah. Kalau satu saja sampah diambil sudah bisa menjadikan orang masuk surga, maka saya nggak usah jadikan kamu apa-apa, tukang sampah aja. Udah dapat uang, dapat pahala. Tapi kata beliau, saya tidak dapatkan sesuatu apapun yang membuat Allah lebih ridha kepada seorang hamba untuk mendapatkan syurganya Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi ketika seseorang
menggunakan ilmunya dan ketika seseorang mempelajari ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya, maka saya jadikan kamu dari semenjak kecil seorang ulama. Tidak ada jalan lain sehebat ilmu, nggak ada, nggak ada. Begitu cara mendidik para ulama, begitu. Mereka rela anak mereka pergi di tempat yang jauh, nggak apa-apa. 10 tahun, 20 tahun, nggak apa-apa. Daripada saya rusak ketika, mending dia nangis sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, daripada saya nangis di hari kiamat sampai selama-lamanya. Betul atau tidak? Mending dia nangis sebulan dan saya nangis sebulan di rumah jauh dari dia, dibanding saya menangis di hari kiamat selama-lamanya. Apa yang didapat kalau anak kita di rumah atau dekat kepada kita dan kita yakin bahwa kita tidak mampu mentarbiyah anak? Kita ngelihat dia malas ibadahnya, kita nggak kuat. Mau marah nggak bisa anak kita. Anak kita nggak bisa. Mau cubit ya gimana? Sekuat-kuatnya kita sama anak kita pasti sayang. Dan sayang kita terkadang kita tertipu. Bahkan Nabi Muhammad lagi khutbah begini di atas mimbar, Al Hasan dan Al Husain lewat. Apa kata Rasulullah? Shadaqallah. Maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Betul, anak-anak kalian itu fitnah. Bahkan saya lagi ceramah, kata Rasulullah, saya tidak kuat untuk menyelesaikan ceramah saya sehingga saya bisa memeluk anak cucu saya. Nabi Muhammad katakan apa? Saya pengen buru-buru menyelesaikan ceramah saya. Karena apa? Karena saya sudah gak kuat melihat anak cucu saya lewat. Saya pengen sekali memeluknya. Memeluk Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anil jami'. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, tidak ada sesuatu yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah melebihi hebatnya ilmu. Biarkan anak kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, waktu yang sementara, ya, untuk mereka supaya menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya semakin banyak ilmu seorang, semakin dekat orang tersebut kepada Allah. Orang berakal, Allah tidak maha berakal. Orang berilmu, Allah maha berilmu. Ada sifat yang sama antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dari segi penamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Yang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala maha satu adalah Allah dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Hebat banget ulama. Allah sandingkan namanya dengan Allah dan para malaikat. Subhanallah, gak ada makhluk yang Allah sandingkan nama mereka dengan nama Allah dan Rasulnya dan para malaikat kecuali para ulama. Jadi itu dakwah, metode dakwah Rasulullah SAW dipenuhi dengan ilmu. Makanya ya, kalau tanpa ilmu kita buat apa? Ya, kehidupan kita ini buat apa? Itu pesan saya. Wah, Habib, saya ini udah terlambat, usia saya sudah tua. Allah titipkan kepada kamu anak. Allah titipkan kepada kamu keponakan. Allah titipkan kepada kamu cucu. Allah titipkan kepada kamu keluarga kamu. Jadikan salah satu di antara mereka orang yang dekat kepada Allah menjadi apa? Menjadi prajurit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nazarkan sudah seperti para malaikat kepada para anbiya dan rasul dan orang soleh. Saya punya anak berapa? 5. 1 saya serahkan buat Allah. Udah, enggak usah diurusin lagi lah. Yang penting dia untuk Allah. Saya punya 5 banyak. Masa semuanya saya jadikan sama seperti saya? Sudah, saya nadarkan 1 untuk Allah. Allah beri saya 5. Allah beri saya 6, saya nadarkan untuk Allah, untuk perjuangan. Jangan kamu kira bahwa sungguhnya kamu sudah berjuang dengan enggak. Agama Islam ini pasti bakalan menjadi mulia. Kita diam, kita tidur, kita main, kita tetap agama Islam bakalan mulia. Jadi, tapi pertanyaannya, apakah kita punya andil dalam kemuliaan Islam? Itu saja. Kalau Islam mulia pasti janji Allah. Agama Islam, Imam Mahdi nanti ada Nabi Isa. Wah, banyak sekali pokoknya. Ya, saya nggak mau ngomong kejauhan, kita ngomongin zaman sekarang. Kiamat masih jauh dah, nggak usah diomongin kiamat. Ya. Sekarang kemuliaan Islam itu pasti ada, pasti itu janji dari Allah. Innamal izzatu lillah, kata Allah. Allah gunakan lil hasr, hanya untuk Allah dan umat Islam. Kemuliaan itu untuk mereka, untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk umat. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya andil dalam kemuliaan Islam itu saja? Kalau kita punya andil, insya Allah kita mendapatkan manfaat. Kalau tidak, apa yang kita mau bilang sama Allah? Kamu umurnya berapa? 60 tahun ya Allah di dunia. Ngapain aja? Apa ya kesolehan saya?
Apa ya Allah ya? Oh pernah zikir la ilaha illallah. Tapi biar dibilang saya orang soleh, nggak bisa bohong kan? Oh pernah hadir majelis taklim. Oh tapi saya mah ikut-ikutan aja, nggak paham nggak apa, dan nggak ada niat buat melakukan kebaikan. Malah saya mau cari tahu kesalahan guru saya. Nggak bisa bohong di hadapan Allah. Apa ya kebaikan saya? Oh saya pernah bersedekah. Tapi sedekahnya saya biar dibilang saya orang baik. Apa ya kebaikan saya? Jangan kena hari kiamat. Malam ini kalian pulang ke rumah, duduk sendiri menghadap Allah, tanya, kebaikan apa yang saya sudah pernah lakukan ya? Oh ini. Tapi enggak, kayaknya saya itu ada keinginan duniawinya, bukan khusus khalis untuk Allah Subhanahu wa taala. Oh begini. Nah, cari tahu. Karena sesungguhnya kalau saja Syekh Umar Al-Mihbar, orang ulama yang alim, beliau katakan, "Lau alimtu", kalau saya tahu saja, "Anna Allah qabila minni tasbihatan wahidah", Allah menerima satu tasbih saya. Saya baca subhanallah, itu saja, ikhlas di dalam hati saya tahu Allah menerima. La dhayyaftu ahla tarim, saya panggil semua orang yang ada di kota saya ajak makan semua, karena bangga dan bahagia Allah berikan kepada saya pahala yang begitu hebat. Baca subhanallah. Bayangkan pahala kita yang banyak kalau kita lakukan semua itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat dan barakah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kita harapkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia, mata udah ngantuk-ngantuk, datang ke tempat yang jauh, duduk udah lama, nggak dapat pahala, kan kesian banget ya. Mudah-mudahan Allah kasih ridha kepada kita, Allah kasih pahala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang akan menggapai al-husna, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala telah di hari akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doakan semoga saya senantiasa sehat walafiat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa di lain waktu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.